يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال السفريني في غذاء الألباب والسماع مهيج لما في القلوب محرك لما فيها فلما كانت قلوب القوم معمورة بذكر الله تعالى صافية من كدر الشهوات محترقة بحب الله ليس فيها سواه الشوق والوجد والهيجان والخلق كامن في قلوبهم كمون النار في الزناد فلا تظهر إلا بمصادفة ما يشاكلها فمراد القوم فيما يسمعون إنما هو مصادف ما في قلوبهم فيستثيره بصدمة طرقه وقوة سلطانه فتعجز القلوب عن الثبوت عند اصطدامه فتبعث الجوارح بالحركات والصرخات والصعقات لثوران ما في القلوب لا أن السماء يحدث في القلوب شيئا. Al-Imam As-Safarini berkata dalam kitab Ghiza'ul Albab, makanan hati. As-sama' ya, bahwasanya mendengar nasyid itu mengobarkan apa yang di dalam hati, menggerakkan kepada apa yang ada di dalam hati. Ketika hati mereka para sufi subur dengan zikir Allah, bersih dari kotoran syahwat, berkobar terbakar dengan cinta Allah, dan tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah, rindu, wajad, hayajan, dan qalaq itu terkandung di dalam hati mereka. Syauq adalah rindu, wajad adalah perasaan yang berkecamuk di dalam hati. Hayajan ya, dan qalaq sama gelisah, resah. Itu terkandung di dalam hati mereka. Seperti terkandungnya api di dalam zinad. Zinad itu senjata. Pistol ketika ditembakkan maka terperciklah api. Maka tidak muncul semua itu tadi kecuali bertemu dengan apa yang membentuknya. Di hatinya ada rindu, di hatinya ada perasaan yang berkecamuk, ada gelisah karena ingin bertemu Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu maka seperti api yang tersimpan dalam besi, katakan. Ketika dibenturkan maka terperciklah api tersebut. Ya. Maka tujuan mereka para sufi pada apa yang mereka dengar dari qasidah itu hanyalah untuk mendapatkan apa yang ada di hatinya, kemudian fayastathiruhu bisadmati turuki, maka kemudian berkobar karena benturan yang mengetuknya itu, dan kuatnya kekuasaan apa yang didengarnya itu, sehingga hatinya tidak mampu bertahan ketika terjadi benturan antara ayat-ayat qasidah-qasidah yang didengarnya. Maka
anggota tubuhnya melahirkan gerakan, lalu menjerit, ya, lalu pingsan karena gejolak yang ada di dalam hatinya. Bukan karena qasidah itu yang membuat menciptakan sesuatu di hatinya, tidak. Ya, tetapi karena di dalam hatinya sudah ada syauq, sudah ada wajad. Ya. Karena orang yang tidak ada di dalam hatinya sesuatu, mau dengar qasidah 20 qasidah pun ya mungkin malah makin kacau, ya. Hatinya malah makin tidak terkesan. Jadi ketika mereka memandang rendah, ya, ketika ada orang yang mendengar qasidah maka terjadi gerakan, ya, karena mereka tidak terdapat sesuatu apapun di dalam hati mereka, ya, yang berkaitan dengan isi hatinya yang serupa dengan isi qasidah itu. Maka diumpamakan seperti api yang terpercik di dalam biji senjata itu, ya, apa namanya, biji senjata itu, peluru kan besi, ya, di dalamnya terkandung api. Bila api itu memercik gitu, keluar ketika dibenturkan dengan besi lagi, gitu, maka keluar. Begitu juga di hati, memang ada di hati mereka ada rasa rindu, rasa gejolak yang berkecamuk tentang takut, harap, dan lain sebagainya, ya. Maka kemudian mendengar qasidah yang mengandung isi yang sama, maka terjadi istidam, terjadi benturan antara apa yang ada di dalam hati dengan qasidah, gitu. Nah, maka ketika di majelis syekh itu melantunkan qasidah, sebetulnya dia sedang melakukan scan, katakanlah, ya, ke hati itu, ada apa di dalam itu. Ya, pilih qasidah ini, pilih qasidah itu, pilih itu. Maka yang serupa dengan kandungan isi qasidah hatinya, maka dia akan menimbulkan satu wajad, satu. Jadi bukan qasidah itu sendiri yang menciptakan atau artinya ya menciptakan sesuatu di hati, tidak. Walihadza qala Abul Qasim al-Junaidi qaddasallahu sirrahu, as-sama'u la yuhditsu fil qulubi syai'a, kata beliau. Kata Imam Junaidi bahwa sama, mendengar qasidah itu tidak menciptakan sesuatu apapun di dalam hati. Wa inna ma huwa muhayyiz ma fiha. Dia hanya menggerakkan, mengobarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalam hatinya tak ada, ya tak ada. Fatarahum yuhayyijuna min wajdihim. Maka Anda akan melihat mereka bagaimana mereka bergejolak dari apa yang dirasa, apa yang berkecamuk di dalam hatinya itu. Wa yantiquna min haitsu qasduhum. Dan mereka berbicara menurut tujuannya. Ya, qasidahnya apa, tapi dia cakapnya apa. Ya. Wa yatawajaduna min haitsu kaminatu sarairihim, dan mereka ya tawajud, mengalami wajad. Ya. Mengalami satu gejolak di dalam sesuatu rasa di dalam dirinya, itu menurut apa? Menurut kandungan isi hatinya. La min haitsu qauli syair, bukan dari apa yang dikatakan syair. Bukan dari perkataan syair. Wala yaltafituna ilal alfaz, dan mereka tidak menoleh kepada kata-kata. Li'annal fahma sabaqa ila ma yatakhayyalu huddhin. Karena paham yang sudah ada di dalam hati itu sudah mendahului apa yang dihayalkan oleh akal, oleh pikiran. Ya. Wa syahidu dzalik kama hukiya. Salah satu dalilnya apa yang diceritakan, anna Aba Hakaman as-Sufi sami'a rajulan yatufu wa yunadi.
bahwasanya Aba Hakaman As-Sufi mendengar seorang yang sedang bertawaf dan kemudian memanggil, ya Sa'tar birri, katanya, ya Sa'tar birri. Ya. Nah ini yang bicara, ada orang yang bicara ya Sa'tar birri. Ya. Fasaqata wa ghashi alaihi, maka Syekh Abu Hakaman itu langsung jatuh dan pingsan. Mendengar kata-kata itu jatuh dan pingsan. Falamma afaqa, ketika sadar, ya, siuman ditanya, qila lahu fidzalik, kenapa kamu jatuh dan pingsan? Faqala, maka dia berkata, sami'tuhu wa huwa yaqul, aku mendengar dia berkata, is'a tara birri. Ya, yang dia dengar di telinganya, is'a tara birri. Ya, padahal yang diteriakan oleh orangnya, ya Sa'tar birri. Sa'tar itu za'tar. Za'tar itu daun kemangi itu, seperti daun kemangi yang harum untuk gitu. Birri itu daratan yang tidak ditanam, tumbuh sendiri. Ya, dia sedang duduk begitu. Kemudian ada orang yang tawaf, orang-orang yang tawaf itu saja cakap, ya Sa'tar birri. Gitu. Dia minta sesuatu begitu. Sa'tar maksudnya za'tar. Gitu. Tapi kedengaran dia, ya, kata-katanya is'a tara birri. Ya. Artinya berusahalah engkau akan melihat kebaikanku. Itu seolah-olah Allah mengatakan begitu. Mungkin dia sedang malas, mungkin dia sedang sedang ragu atau apalah kepada Allah, atau bukan ragu, artinya dia sedang gundah lah gitu. Jadi ketika dia ya Sa'tar birri, maka yang dia dengar adalah is'atara birri. Seolah-olah Allah itu memperingatkan kepada dia, kamu berusaha, kamu ya, berusahalah, engkau akan melihat ketaatanku. Ala tara anna harakata wajdihi min haitsu huwa fih. Bukankah, ya, lihatlah bahwa gerak wajadnya itu, ya, itu dari apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam dirinya, la min qaulil qail wala qasdih. Bukan dari ucapan orang yang mengatakan dan tujuan yang mengatakan. Seperti yang ya sebelum ini kita cakap bahwa seorang sufi mendengar orang yang bernyanyi rindu kepada kekasihnya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada kekasihnya. Ya. Lalu orang sufi mendengarnya langsung terus pingsan. Kenapa? Karena dia mendengar ada syair rindu, dia bergejolak hatinya sehingga dia pingsan dan berteriak karena dia mendengar ada orang yang sedang rindu, dia sedang rindu kepada Allah. Gitu. Jadi syair atau qasidah tidak menciptakan sesuatu di dalam hati, hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Kalau hatinya sedang sedih, begitu mendengar ada ayat sedih langsung fal muhtaraq bi hubbillahi ta'ala la tamna'uhu al-alfazul katsifatu an fahmil ma'anil latifati haitsu lam yakun waqifan ma'ana ghamah. Orang yang terbakar dengan cinta Allah, maka kata-kata yang kasar, katakan yang padat, yang tebal itu tidak mencegah dia untuk memahami makna-makna yang halus. Ya. Di mana dia tidak bertumpu kepada nagamahnya. Ya, dia cenderung kepada kata-katanya. Sebetulnya qasidah itu, qasidah yang diucapkan untuk tasqilul azwaq misalnya di dalam majlis tarbiyah, majlis zikir, itu yang diperlukan di situ alfaz, artinya ayat-ayatnya, kata-katanya itu untuk apa? Untuk pembangkit apa yang ada di dalam hati
para salikin. Jadi bukan musiknya, ya, bukan apa namanya, gendangnya. Ya. Gendang itu untuk membangun emosional saja. Orang-orang yang kuat, tidak, yang hatinya sudah kuat, tidak lemah, ya, tidak perlu dipengaruhi oleh musiknya, katakan gendangnya itu. Dia memang sudah ada musik di kata-katanya itu. Karena yang bernyanyi adalah hatinya. Begitu mendengar ayat perkataan-perkataan di dalam qasidah, maka terus dia bergejolak apa yang ada dalam hatinya. Ya. Kita melihat ada fenomena antara orang yang bernyanyi dengan suara, apa sih namanya itu? Dufnya itu. Bahasa Melayunya apa? Bahasa Melayunya. Apa? Dar kompang. Ini yang nyanyi satu, kompangnya 15. Itu kacau beliau itu bukan qasidah tarbawiyah, bukan untuk itu konser, itu show. Ya, suara sampai gedebuk pingsan. Ya. Itu justru lafalnya aja. Di majelis zikir itu mungkin satu aja. Itu. Ya, satu. Karena itu hanya pengantar saja, pengantar untuk suara yang bagus. Karena kalau suaranya buruk, jadi buruk lah tuh kompangnya tuh. Ya. Jadi yang terpenting adalah lafal itulah yang muhayyij lima fil qulub, yang mengobarkan sesuatu yang sudah ada di dalam hati. Ya, isi qasidah itu tidak menciptakan, membangkitkan, membuat hati wajad syauk, tidak. Qasidah tidak membuat hati rindu, tidak membuat hati takut, tidak membuat hati gembira, tidak membuat hati sedih, tidak membuat hati gelisah ingin Allah, tidak. Meskipun ayat-ayatnya mengancam. Di Al-Qur'an mestinya, ya, makanya Imam Syafi'i sedang bersama dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu mendengar ayat neraka. Ya. Lalu Imam Syafi'i pingsan. Ya. Orang sibuk mau melakukan sesuatu, kata Imam Ahmad. Tak apa, biarkan aja. Ya, begitu sadar ya sudah. Jadi bukan apa yang didengarnya, tapi isi. Kita kan dengar Quran tak ada apa-apa. Ya. Mungkin orang hafaz 30 juzuk tak jadi apa-apa. Tapi kalau ada di dalam hatinya, maka itulah yang yuhayyiz lima fil qulub, itu samanya itu mendengar. Makanya mereka mengatakan mendengar itu telinga batinnya mendengar dari Allah, bukan dari lafal itu. Jadi ketika ada orang mengucapkan syair, seolah-olah itu adalah cambuk, ya, suara dari kekasihnya dari Allah. Seperti tadi tuh, ya, ya sa'tar birri, katanya gitu. Maksudnya itu orang cakap saja, za'tar birri. Ya za'tar, maksudnya za'tar. Daun yang tumbuh, za'tar itu daun za'tar yang biasa dimasak tuh. Ya. Birri itu adalah daratan, bukan daratan artinya yang tumbuh sendiri, tidak ditanam. Tetapi seorang sufi mendengar is'ataro birri. Yang dengar dari mana? Dari Allah. Itu bukan dari yang mengucap. Itu yang terjadi wajad, yang terjadi sa'ak, yang terjadi ya pingsan, jatuh dan lain sebagainya. Kama
ruwiya an ba'di syuyukh annahu sami'a qailan yaqulu al-khiyaru asyratu bihabbatin katanya. Ya. Khiyar itu kan ketimun. Asyarah itu 10 ringgit ke bihabbah 1 biji. Al-khiyaru asyara bihabbah. Faghalabahul wajad. Nah, orang sufi langsung wajad. Fasu'ila an dzalik. Kenapa? Idza kana al-khiyaru asyara bihabba fama qimatul asyrar. Ya. Kalau orang yang mulia saja ya 10 itu sama dengan 1 biji, apa nilainya yang buruk? Jadi bukan khiyar ketimun, khiyar adalah para aulia. Kalau aulia saja murah, bagaimana yang buruk? Itu wajad. Jadi dia bukan ayat itu yang mengkobarkan dia. Bukan yang bicara itu. Bahkan yang ada dalam hatinya dan dia mendengar dari apa yang Allah bagi paham itu. Itu wajad itu seperti itu. Fal muhtarik bihubbillah, maka orang fal muhtarak bihubbillah, maka tadi orang yang terkobar, yang terbakar dengan cinta Allah, lafal-lafal yang kasar pun ya itu tidak mencegah dia untuk memahami makna-makna yang halus. Ya, di mana dia tidak mengiringi naghamah. Ya. Naghamnya wala musyahadati suratin. Dia tidak melihat rupanya. Yang bicaranya seperti apa? Faman dhanna anna as-sama' yarja' ila riqqatil ma'na wa tayyibin naghama fahuwa ba'idun minas sama'. Orang yang menyangka bahwa mendengar qasidah itu terpulang kepada halusnya makna, bagusnya nagham. Nah, itu jauh dari sama. Ya, as-sama' itu yakni as-sam'u minallah, ya, la min ghairi. Maka itu kata Imam Ibnu Arabi, man udzina bis-sam' udzina bil kalam, katanya. Orang yang diizinkan ngomong itu orang yang diizinkan mendengar dari Allah. Ya. Begitu juga orang za'ak, ya, teriak, itu ada izin karena dia mendengar dari Allah. Begitu juga orang yang bicara tentang hakikat. Wa qalu wa innamas sama'u haqiqatan rabbaniyatan wa latifatan ruhaniyatan tasri minas sami'il musmi'i ilal asrari bilataifi at-tuhafi wal anwar. Fatamhaqu minal qalbi ma lam yakun wa yabqa fihi ma lam yazal fahuwa sama'u haqqin bihaqqin min haqqin. Mendengar itu adalah hakikat rabbani. Artinya mendengar qasidah itu, yang dia dengar itu adalah satu hakikat yang bersifat rabbani, bukan lafzi, maddi, naghami, bukan. Ya, latifah ruhaniyah, halus, nah, lafalnya kasar atau lafalnya apa. Bukan hanya yang dia dengar wajad itu, ada yang dia lihat. Seorang sufi datang ke tepi laut, ada orang sedang BBQ, kan terkobar-kobar apinya tuh. Nah, kemudian di sebelahnya ada orang mengaji Al-Quran dan cerita tentang neraka, lalu ngelihat api, langsung pingsan. Bahkan pingsan 2 hari. Ya. Nah, itulah mereka yang beradab bagaimana ketika mereka baca Quran. Seolah-olah dia mendengar Allah yang bicara kepadanya. Gitu. Nah, ketika orang tidak beradab kepada Al-Quran, bukan beradab wudu, menghadap barat, bukan. Tapi hatinya hudur sama Allah. Dan dia seperti mendengar darinya. Nah, maka diturunkan tuh level kandungan sesuatu itu yang sesuai dengan hatinya. Itulah qasidah syair. Maka sama itu sebuah hakikat rabbani latifah rohani hanya mengalir
dari yang as-sami, ya, yang memperdengarkan, ya, sami ini sami ya sami, ya. Sami ini ya yang mendengar. Bukan sami karena ada musmi sudah. Minas sami'il musmi, yani minal masmu'il musmi'. Dari yang didengarnya, yang diperdengarkan, kepada rahasia-rahasia kelembutan, anugerah dan cahaya. Jadi sama itu masmu', yani al-musmi. Isi kandungan yang didengar itu, yang diperdengarkan ke dalam hati. Apa yang diperdengarkan ke hati itu, ke asrar, itu lataifut tuhaf wal anwar. At-tuhaful latifah wal anwarul latifah. Cahaya yang halus. Itulah yang menghapus dari hati apa yang tidak ada. Dan mengekalkan di dalamnya apa yang senantiasa ada. Kalau ada rindu, ada hub, ada yakin, ada futuh di hati, begitu mendengar itu sama, maka mengalirlah dari isi yang didengarkannya itu, ya, diperdengarkan ke dalam batin. Ya, maka ya, yang memang bukan isi hatinya terbuang. Ya, yang ada di dalam hatinya terus kekal. Bahwa sama haqqin, dia mendengar hak dengan hak dari hak. Yang dia dengar hak, mendengarnya bukan dengan telinga ini, tapi telinga hak. Ya. Orang Sufi ketika menyebut billahi lillahi minallah, billahinya itu adalah bisifatin aliyah, akhlak karimah, nur Muhammadi, ya, wal haqiqah fil qulub wal asrar, itu disebut hak. Karena kan kebaikan itu adalah dari Allah, kan gitu. Nah, itu mendengarnya dari hak. Ya, sifat mendengarnya dari zat. Ya, min hak. Ya, mendengar yang hak. Boleh jadi mereka mengatakan al-arif wal ma'ruf, al-muhib wal mahbub. Qalu wa ammal halul ladzi yalhaqul mutawajidi yalhaqul mutawajida fa min dha'fi halihi an tahammulil warid. Adapun hal, ya, yang lahiqa, yang menyentuh orang yang mutawajid, itu karena halnya yang dhaif, dari menanggung beban apa yang datang ke dalam hatinya. Wa dzalika lizdihami anwaril lataif fi dukhuli babil qalb. Disebabkan izdihamnya cahaya yang lembut itu, izdiham, jam gitu, masuk ke pintu hati. Kenapa terjadi seperti itu? Ketika hal itu menyentuh orang yang sedang mutawajid, karena dalam keadaan lemah suasana batinnya untuk menerima apa yang datang, ya, dari Allah itu yang warid, ma warada fil qalb. Nah, maka demikian itu cahaya yang halus itu jam tuh untuk masuk ke pintu, karena terlalu, ibaratnya keran airnya itu deras sangat, sedangkan paipnya kecil, katakan begitu. Jadi maka pecah, pingsan, teriak, gitu, terlalu deras. Ya. Sama dengan orang tidak pernah memahami, mendengar ilmu hakikat begitu. Tiba-tiba dia diterangkan dalam teori-teorinya saja tuh, diterangkan dalam waktu yang singkat, tapi seluruhnya itu pecah kepalanya itu. Ya. Jam itu, izdiham. Fayalhaquhu dahash. Boleh jadi dia akan diserang satu kegoncangan.
Fayab'atsu bijawarihi, maka membangkitkan anggota tubuhnya. Wa yastarih ila sa'akati wassarahah wasyahaqah. Boleh jadi menyeret dia kepada teriak, ya, jerit dan airnya merintih. Itu karena lemah halnya. Wa aktsaru ma yakunu dzalika li ahli bidayat, dan kebanyakannya itu terjadi pada ahli bidayat. Wa amma ahlu nihayat fal ghalib alaihim as-sukun wa thubutu lin sirah isudurihim. Adapun ahli nihaya, ya, yang mendominasi jiwa mereka itu tenang, bertahan, karena dadanya memang insyirah. Ya. Adapun kalau seperti di majelis begitu, lalu kita melihat dulu di video lah Syekh Sidi Abdurrahman Asy-Syaghuri misalnya, ya, ketika di majelis hadrah itu, nah beliau pun turun ke tengah terus. Itu sebetulnya ya untuk yunhidu as-salikin al-muridin gitu, untuk membangkitkan. Ya, karena kalau dia duduk diam nanti dan menunjukkan bahwa dia orang yang kuat, nanti murid-murid pun meniru bahwa dia kuat juga macam. Ya, itu sebab mereka goncang di depan kita. Karena kita tak goncang pun. Itu, maka fa'in lam yajid falyatawajad. Kalau tidak ada wajad, maka buat-buatlah wajad. Itu. Ya. Tapi bukan diniatkan untuk buat-buat. Ya. Tapi betul-betul dalam keadaan yang sidiq. Itu. Watisai sarairihim lil waridi alaihim, dan sarairnya, ya, batin jiwanya itu, jiwa yang sirnya itu, yang paling dalam itu luas untuk menerima apa yang warid kepada mereka. Pahum fi sukunihim mutaharrikun. Ya, tapi mereka dalam ketenangannya tetap bergejolak, bergerak. Wa fi subutihim, dan di dalam bertahannya mutaqalqilun, tetap bergoncang-goncang. Kama qila li Abil Qasimil Junaid radhiyallahu anhu, ma lana kata taharrak indas sama'. Ya. Kenapa kami tak pernah nampak ya Anda bergerak ketika mendengar? Apa jawabnya? Faqala wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kau tengok bukit, kau kira tenang? Di dalamnya itu bergejolak seperti awan. Ya. Tamurru marras sahab. Itu ditanya Imam Junaidi ketika hadir di majelis hadrah, dia diam saja. Semua orang tergerak. Maka begitu selesai ditanya, malana lana kata taharrak indas sama wa taral jibala tahsabuha jamidah. Kau kira bukit itu kaku itu. Nah, dalamnya ada burkan, apa tuh? Apa burkan? Lahar api, ya. Fawaidu zikri ijmalan, faedah zikir secara ijmal. Ijmal ini banyak sangat nih. Ya, gimana kalau tafsil? Ijmalannya ada berapa nih? Ada 43. Fawaidu dzikri ijmalan an Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Faedah zikir yang pertama adalah diturunkan rahmat, turunkan ketentraman, dan diliputi oleh para malaikat, dan disebut oleh Allah, ya, pada makhluk yang berada di sisi Allah, malaikat. Sesuai hadis itu, tidaklah satu golongan berzikir
melainkan malaikat meliputi mereka dan rahmat turun kepada mereka dan sakinah, ketentraman hati pun turun kepada mereka. Dan Allah menyebut mereka pada yang berada di sisinya. Yang kedua, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man saghalahu qiraatul Qur'ani wa dzikri an musa'alati aw an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa disibuki oleh membaca Quran dan mengingatku daripada meminta kepadaku. Sibuk, ingat saja, zikir saja sebut, bukan meminta. Aku akan berikan dia yang lebih afdal dari apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Jadi ternyata orang yang zikir mendapatkan lebih dari apa yang orang meminta. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu yaumal qiyamati saya'lamu ahlul jam'i al-yawma man ahlul karam. Faqila wa man ahlul karam ya Rasulullah? Qala ahlu majalisi dzikri fil masajid. Ya. Kata Allah berkata di hari kiamat, ya ahlul jama' akan tahu hari ini siapakah yang ahlul karam. Ya, orang-orang yang berhimpun akan tahu siapakah yang paling dimuliakan oleh Allah. Siapa ahlul karam itu? Adalah orang-orang yang berzikir di masjid-masjid. Yang keempat, ya, maka orang yang berzikir termasuk ahlul karam. Ya. Golongan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu faqala atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah. Ya. Jadi macam mana katanya halaqah zikir tidak ada. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Nabi keluar kepada halaqah zikir. Ya, halaqah dari para sahabatnya. Nabi bertanya, apa yang membuat kamu duduk? Kami duduk berzikir kepada Allah, memuji Allah. Maka Rasulullah mengatakan, Jibril datang kepadaku memberitahu aku bahwa Allah membanggakan kamu di depan para malaikat. Malaikat zikir dan tak berhenti. Ya. Sejak diciptakan sampai bila-bila, ya, abadan abidin dia berzikir. Karena selain daripada manusia tidak sempurna. Makhluk selain manusia diciptakan dalam isyaratnya adalah oleh satu tangan. Satu tangan artinya satu sifat. Ya, dia tidak merasa dirinya ada dan tidak merasa ada selain dia di sisinya ada. Sehingga dia tidak melihat dirinya ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak merasa dia yang melakukan. Ya. Dia artinya satu lain saja dia punya kehidupan. Kalau kita ada dua lain, baik buruk, ya, enak tak enak. Itu yang diisyaratkannya, kita diciptakan oleh Allah dengan dua tangan. Maka ketika kita enak, baru kita merasa ada tak enak. Ketika kita tidak enak, merasakan ada enak. Gitu. Nah, maka dijelaskan yang baik dari Allah, yang tidak ada baik dari kamu. Adalah buruk. Dan orang yang berzikir itu dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Yang kelima, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah illa nadahum munadin minas sama'i qumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanatin. Ya, ada seruan dari langit. Ya. Bangunlah engkau maka diampun, ya. Maka kamu diampun. Keburukanmu telah diganti dengan kebaikan, oleh kebaikan. Mendapat ampunan. Yang kelima. Yang keenam, an Tsabit qala kana Salman
fi isabatin yadhkurunallaha famarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakuffu faqala ma kuntum taqulun qulna nadhkurullah qala inni ra'aitu rahmatan zil. Ya. Fa ahbabtu an usyarikukum biha. Summa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbiru nafsi ma'ahum. Ya. Man umirtu an usbir an man asbara asbiru. Fa ahbabtu an usyarikukum biha faqala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu Masya Allah. Ini tawadunya Nabi. Man asbiru nafsi ma'ahum. Ya. Kan ada ayat ya ma'alladzina yad'una ya. Itu. Allah. Ya, Nabi tak perlu pun macam itu, tapi itu ta'lim kepada umatnya. Salman berada dalam satu kelompok orang berzikir, maka Nabi lalu, mereka berhenti. Ya. Nah kalau macam ini kan berarti takrir. Nabi tak ajarkan itu, tapi mereka buat. Ya. Begitu Nabi lalu, mereka berhenti. Lalu Nabi cakap, apa yang kamu ucapkan? Kami berzikir. Maka Nabi menjawab, aku melihat rahmat turun. Ya. Inni ra'aitu rahmata tunzal. Ya, diturunkan, maka aku ingin menyertaimu di dalam majelis zikir itu. Kemudian Nabi berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam umatku orang yang aku diperintahkan untuk aku bersabar, menyabarkan diriku bersama mereka. Ya. Artinya orang yang berzikir pagi dan petang, ya, hendaklah bersuhbah dengan mereka dan kita bersabar dengan mereka. Ya. Nabi memposisikan bahwa ahli zikir adalah min ahlillah. Ya. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi fawaid dzikir wa fi dzikri aktsar min mi'ati faidah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, dia menyebutkan, ini baru fawaid dalil ya. Ini faedahnya mengutip dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, dia tidak mengutip dari betul-betul tokoh-tokoh sufi lah. Ya, dia mengutip dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taimiyah. Di dalam zikir lebih dari 100 faedah. Ihdaha yang pertama annahu yatrudu syaitan wa yaqma'uhu wa yuksiruh. Zikir mengusir syaitan. Ya. Dan mengekangnya dan menghancurkannya. Yang kedua, yurdir rahman. Membuat Allah ridha. Yang ketiga, yuzilul ham wal gham anil qalb. Menghilangkan kesedihan. Ya, ham dan gham sama-sama artinya sedih. Ya. Cuma bedanya gham yang lepas, ham yang akan datang dari hati. Ar-rabi'a annahu yujlibu lil qalbi al-farha was-surur wal bast. Ya, membawa apa? Membawa hati, membawa kegembiraan, kesenangan dan kenyamanan kepada hati, ke dalam hati. Ya, menarik, artinya membawa. Al-khamisa annahu yunawwirul wajha wal qalb. Orang zikir membuat wajahnya dan hatinya bercahaya. As-sadis annahu yuqawwil qalba wal badan, memperkuat hati dan badan. Ya. As-sabi'a annahu yajlibur rizqa. Ya. Menarik ke rezeki. Annahu yang kedelapan annahu yaqsud dzakiral mahabata wal halawata wan nudrah. Yang kedelapan itu zikir itu akan memakaikan kewibawaan, kemanisan dan cahaya kepada orang yang zikir.
At-tasi'ah yang 9, anahu yurisul mahabbata allati hiya ruhul Islam, membawa kepada cinta. Di mana cinta itu adalah ruh Islam. Wa qatbu raha ad-din. Wa madarus sa'adati wan najah. Cinta itu adalah merupakan center ya. Center agama. Qatbu raha itu titik tempat menghaluskan gandum. Itu kan ada batu di tengah, itu ada titiknya gitu, ada kayu yang memegang di tengah. Artinya pusat ya, inti agama. Begitu juga madar ya, poros daripada kebahagiaan dan najah. Faqad ja'alallahu likulli syai'in sababa wa ja'ala sababal mahabbati dawamaz dzikr. Allah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Sebab cinta adalah dawam az-zikir. Faman arada an yanala mahabbatallahi ta'ala falyalhaj bidzikrih. Orang yang ingin mendapatkan cinta kepada Allah, maka sering-seringlah berzikir. Lahaj itu kan mengucapkan zikir. Lahaj. Fadzikru babul mahabbah, zikir pintu cinta. Wa syi'aruhumul a'zam. Dan syiarnya cinta yang paling a'zam adalah zikir. Wa siratuha al-aqwam, jalannya yang lurus untuk mendapatkan mahabbah. Yang ke-10, annahu yurisul muraqabata hatta yadkhulahu hatta yudkhilahu fi babil ihsan. 10 itu mewariskan muraqabah sehingga membawa atau memasukkan dia ke pintu ihsan. Fa ya'budullaha ka'annahu yarah. Maka dia menyembah Allah seolah-olah Allah melihatnya. Orang yang tidak musyahadah mesti muraqabah dulu, dan untuk muraqabah dia banyak berzikir. Wala sabila lil ghafil 'ani dzikri ila maqamil ihsan. Tidak ada jalan kepada maqam ihsan untuk orang yang ghafil dari zikir. Kama la sabila lil qaid ila al-wusuli ila al-bait. Sebagaimana orang yang duduk tidak ada jalan untuk sampai ke rumah. Al-hadiyata asyarah annahu yurisul inabah. Mewariskan inabah. Ya. Inabah ini adalah kembalinya jiwa, kalbu, rohani kepada Allah. Wa hiya ar-ruju' ila Allah. Faman aktsara ar-ruju' ilaihi bi dzikri awrathahu dzalika ruju'ahu bi qalbihi ilaihi fi kulli ahwalihi fayabqa Allahu azza wa jalla mufzi'uhu wa mafza'uhu wa malja'uhu wa maladhuhu wa ma'adhahu wa ma'adhuhu wa qiblatu qalbi wa mahrabahu 'inda an-nawazil wal balaya. Allah. Fayabqa Allahu azza wa jalla mafza'ahu wa malja'ahu wa maladhahu wa ma'adhahu. Mewariskan inabah, yaitu rujuk. Orang yang banyak kembali kepada Allah dengan zikirnya, maka Allah mewariskan hatinya rujuk kepada Allah. Itu inabah. Dalam kondisi apapun, maka Allah akan menjadi apa? Fayabqa Allah yani fasarallahu mafza'ah. Tempat untuk malja sama, malja, mafja sama. Cuman bedanya kalau faza, orang yang susah, orang yang menderita, maka tempat lari. Ya, tempat larinya ke Allah. Malja tempat berlindung, yang sedih. Ya, maladhahu, ya, tempat kembali juga untuk mendapatkan kesenangan. Ma'adhahu adalah tempat kembali sebagai tempat tinggal. Dan kiblat hati, mahrabahu tempat lari. Ya, orang yang ingin minta pertolongan perlu mahrab ketika nawazil wal balaya, datangnya musibah. Ya. Ats-tsaniyata asyara annahu yurisul qurba minhu. Mewariskan dekat kepada Allah. Fa ala qadri dzikrih yakunu qurbuhu minhu. Wa ala qadri ghaflati yakunu bu'duh. Ya. Mewariskan dekat berdasarkan kadar zikirnya, begitu juga dekatnya. Kadar ghaflahnya, begitu juga jauhnya. Ya. Yang ke-13, yaftahu lahu baban aziman min abwabil ma'rifah. Membuka pintu ma'rifat yang besar. Wa kullama aktsaru minadz dzikri izdada minal ma'rifah. Banyak zikir, banyak bertambah ma'rifatnya. Nah, ini orang sering melihat ini, mau zikir saja terus dia
Dia ambil zikir dan dia zikir sendiri dan banyak gitu dan dapat makrifat. Ya. Tidak mengerti bahwa zikir yang dengan segala adabnya, dengan segala tujuannya, dengan segala arahannya, itu maksudnya zikir-zikir yang akan membawa kepada yang membukakan ke pintu ma'rifat. Ke-14, annahu yurisul haibah li rabbih wa ijlalih, mewarisi rasa takut ya, dan mengagungkan kepada Tuhannya, li syiddati istilaihi ala qalbi, karena Allah sangat menguasai di hatinya, wa hudurihi ma Allah, dan hadirnya bersama Allah, bi khilafil ghafil, lain dengan orang ghafil. Fa inna hijabal haibah raqiq fi qalbi, maka hijab haibahnya itu raqiq, di dalam hatinya, halus. Ya, orang ghafil itu ya, tidak kerobek tuh ya. Tapi kalau orang yang zikir, maka haibahnya ya, haibah Allah ya, ketakutannya kepada Allah, mengagungkannya kepada Allah itu terus timbul ya. Karena Allah sangat istila, sangat masuk menguasai hatinya. Ke-15, annahu yurithu zikrullah ta'ala lahu, membuat Allah zikir, mengingatnya. Kama qala fadhkuruni azkurkum. Zikir kita tuh zikir mencoba untuk mengingat gitu. Ketika Allah sudah mengingatnya, baru itu zikirnya zikir ya, syuhud gitu. Itu bukan sekedar hudur, tetapi zikir fana. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha la kafa biha fadlan wa syarafa. Kalau tidak ada di dalam zikir faidah-faidahnya kecuali ini saja, itu sudah cukup. Ya. Satu karunia, satu kemuliaan dari Allah. Allah mengingat kita, itu sudah cukup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbi tabaraka wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dia ceritakan dari Tuhannya, man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi malain zakartuhu fi malain khairin minhu. Orang yang mengingatku di dalam dirinya, artinya dia ingat tanpa terucap, maka Allah pun, kata Allah, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Orang yang mengingatku di tengah orang ramai, aku akan mengingatnya di tengah keramaian yang lebih baik daripadanya. 16, annahu yurisuhu hayatal qalbi, mewarisi hati yang hidup. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu taala ruhah. Ya, ini Imam Ibnul Qayyim menyebut gurunya Al-Imam Ibn Taimiyah dan mengucapkan qaddasallahu ruhah. Ya, tapi sebagian yang bernisbat kepada beliau bid'ah mengatakan qaddasallahu. Yaqulu adz-dzikru lil qalbi mislul ma'i lis samak. Fakaifa yakunu halus samak idza faraqa al-ma'. Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan kalau berpisah dengan air? Kering, ya, tak hidup. Yang ke-17, annahu yurithu jala'al qalbi min sada'ih. Ya. Mewarisi membuat hati mengkilap dari karat. Wa kullu syai'in lahu sada. Setiap sesuatu ada karat. Wa sadul qalbil ghaflatu wal hawa. Karat sama ya. Karatnya hati ghaflah dan hawa. Wa jala'uhu dzikru wa taubatu wal istighfar. Dan mengkilapkannya yaitu zikir, taubat dan istighfar. As-saminata asyara annahu yahuttul khataya wa yudhibuha. Yuhittul khataya wa yudhibuha. Fa innahu min a'zamil hasanati wal hasanatu yudhibna sayyiati. Menggugurkan, menghilangkan kesalahan. Karena zikir itu merupakan hasanat yang paling agung. Nah, sedangkan hasanat akan menghilangkan keburukan, kebaikan menghilangkan keburukan. Ya, maka ibadah-ibadah yang muqayyad, ya, itu
itu kita lakukan di waktunya. Tapi kalau zikir, ya, itu ibadah alam semesta. Bagaimana agar kita bersama dengan malaikat alam semesta dan hatinya terus berzikir. Al-ishrun anal abda idza ta'arafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fir raha arafahu bis shiddah wa qad jaa atharun ma'nahu innal abda al-muti' adz-dzakira lillah idza asabathu shiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaikatu ya rab sautun ma'rufun min abdin ma'ruf wal ghafil al-mu'ridu 'anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaikatu ya rab sautun munkarun min abdin munkar Allah. Seorang hamba apabila dia berusaha ingin mengenal Allah dengan zikirnya di waktu senang, ya, di waktu raha, lapang, maka Allah akan mengenalnya di waktu yang sempit, sulit. Ini ada asar yang artinya seorang hamba yang taat kepada Allah dan berzikir apabila ditimpa kesusahan dan ia meminta kepada Allah satu keperluan, maka malaikat berkata, "Ya Rabb, ada suara yang ma'ruf yang dikenal dari hamba yang ma'ruf, dari hamba yang dikenal." Sedangkan orang yang lalai, yang berpaling dari mengingat Allah apabila dia berdoa memohon, meminta kepada Allah, maka malaikat berkata, "Ya Rabb, sautun munkar." Ya, suara yang tak dikenal dari hamba yang tak dikenal. Ya. Al-hadiyatu wal ishrun annahu munjin min azabillahi ta'ala kama qala Mu'az radhiyallahu anhu wa yurwa marfu'an ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillahi azza wa jalla min zikrillah. Zikir itu menyelamatkan dari siksa Allah. Yang ke-21 ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sidna Mu'az, tidak ada satu amal manusia yang dapat menyelamatkan dari siksa Allah lebih dari zikir. Ya, bagaimana orang yang diingat Allah, Allah tak sampai hatilah istilahnya kita untuk menyiksanya. Ya, itu yang dikatakan dalam hadis. Ya, tidak ada yang aku berat menyiksaku melainkan kepada hambaku yang mengingatku. Ya. As-saniyatu wal ishrun 22 annahu sababu tanazzulis sakinah wa ghasyayanur rahmah wa hufufil malaikati bidzakir kama akhbara bihin nabi, seperti hadis yang sudah ada. Sebab turunnya ketentraman, ya, dan diliputinya rahmah serta diliputi oleh malaikat, ya, kepada orang yang zikir seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Ke-13 annahu sababun shighalil lisani anil ghibati wan namimah wal kazibi wal fahsyi wal batil fa innal abda la budda lahu min an yatakallam fa in lam yatakallam bi dzikrillahi ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhil muharramati aw ba'daha wala sabila ila salamati minha albatta illa bi dzikrillahi ta'ala wal musyahadatu wa tajribatu syahidani bidzalik faman awada lisanahu dzikrallahi ta'ala sana lisanuhu anil batil wal laghaw wa may yabisa lisanuhu an dzikrillahi tarattaba bi kulli batilin wa laghwin wa fahsy wala hawla wala quwata illa billah. Ya, hamba zikir menjadi sebab sibuknya menjadi sebab lisan tidak ghibah dan namimah. Ya, tidak sibuk dari ghibah dan namimah. Dari dusta, dari bicara keji, dari bicara yang tidak bermanfaat. Nah, maka zikir itulah yang menyebabkan lidah itu tidak, ya, berpaling dari ghibah, itu tidak bicara ghibah. Insighalu an. Nah, seorang hamba mesti dia akan berbicara. Nah, kalau dia tidak berbicara zikir atau menyebut perintah Allah, maka dia akan berbicara tentang yang diharamkan atau sebagiannya. Maka tidak ada jalan keselamatan sama sekali melainkan dengan zikir Allah. Ya. Musyahadah dan tajribah mereka dari para ahlillah, ya, para aulia, mereka telah menyaksikannya dan mengalaminya, itulah dalilnya. Jadi kalau ditanya apa dalilnya, al-musyahadah wa tajribah. Sama juga dalilnya tentang ru'yatun nabi yaqzatan gitu. Apa dalilnya? Ya, dijawabnya kasyaf gitu.
Kasyaf bukan dalil bagi ente. Dulu sih di hari Jumat dialog di masjid ya, dengan orang yang mengingkari yaqdzah itu. Ditanya dalilnya apa? Kata beliau kasyaf. Ya, gimana kasyaf? Ya kalau anta kasyaf, kalau tak anta tak punya dalil. Ya. Terus dipukul matanya kan. Saya juga pernah dipukul matanya oleh ya, orang yang ikut ngaji hadis bersama beliau. Maka orang yang terbiasa lidahnya zikir Allah, maka terpelihara dari berbicara yang batil dan lagha. Ya. Nah, orang yang lisannya kering dari zikir Allah, maka akan menjadi basah dengan segala perkataan yang batil, lagha dan fahash. Wala hawla wala quwata illa billah. 24. Anna majalis zikri majalisul malaika. Majlis zikir itu majelis malaikat, karena malaikat datang mengerumuni mereka. Wa majalisul lahwi wal ghaflati majalisus syayatin. Ya, sedangkan majlis ghaflah laghaw itu majlis syaitan. Fal yatakhayyaril 'abdu a'jabahuma ilaih wa aulahuma bihi fa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah. Maka silakan seorang hamba itu memilih mana yang lebih yang menarik bagi dia itu dan yang paling utama, yang diutamakan. Maka dia akan bersama ahlinya ya, di dunia dan di akhirat. 25. Annahu yus'idu dzakir bi dzikrih. Ya. Zikir itu akan membuat orang yang berzikir itu bahagia. Wa yus'idu bihi jalisah. Bahkan membuat bahagia temannya. Wa hadza huwal mubarak aina makan. Ya, dia diberkati dimanapun berada. Wal ghafilu wal laghi yashqa bilaghwihi wa ghaflati. Kalau orang yang lalai, orang yang lagau, maka dia akan menderita dengan laghaunya itu. Wa yashqa bihi ya, mujalisu, dan juga menderita orang yang artinya duduknya tidak membawa kepada cahaya, ketenangan, ketentraman, pahala, diliputi malaikat dan banyaklah ya, penderitaan-penderitaan bagi batin itu. As-sadisatu wal 26. Innahu yu'minul abda minal hasrati yaumal qiyamah. Menjamin hamba dari rasa kecewa di hari kiamat. Karena ada hadis orang ahli jannah yatahassar. Ya, ahli jannah itu merasa kecewa dengan satu saat yang dia lewati di dunia tidak zikir. Itu ahli surga merasa kecewa. Bagaimana kalau ya, ahli neraka? Ya. Nah, maka orang yang zikir terus ini memberikan jaminan untuk tidak kecewa itu di hari kiamat. Fa inna kulla majlisin la yadhkurul abdu fihi rabbahu ta'ala kana alaihi hasratan wa watiratan yaumal qiyamah. Watirah penyesalan, watirah merasa sedih ya, di hari kiamat. 27. Annahu ma'al buka fil khalwati sababun li izlalillahi ta'ala al-abda yaumal harril akbar fi dhilli arsy. Allah zikir bersamaan dengan nangis di saat dia sendiri khalwah itu akan menjadi sebab nanti Allah menaungi hamba itu di hari yang sangat panas ya, di naungan arasnya. Ke-20 itu juga berdasarkan hadis. Ya. Ada 7 orang yang mendapat naungan itu sab'atun. Ya. La zilla illa zilluh. Itu diantaranya adalah seorang muda yang berzikir sampai menangis. Yang ke-27, innal istighala bihi sababun li'ata'illahi lidzakir afdal ma yutil sa'ilin. Udah hadisnya. Ya. Wa fil hadis an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala subhanahu wa ta'ala man shaghalahu qira'atul Qur'an wa dzikri an mas'alati ataitu afdala ma utis sa'ilin. Ini sibuk dengan zikir menjadi sebab Allah berikan yang lebih afdal kepada orang zikir itu daripada yang Allah berikan kepada orang yang meminta. Berdasarkan hadis yang tadi itu. Ke-29 annahu aisarul ibadat. Ya, zikir itu adalah ibadah yang paling mudah
Wa huwa min ajalliha wa afdal. Tetapi zikir ibadah yang paling afdal, yang paling agung. Fa inna harakatal lisani akhafu harakatil jawarih wa aisariha. Padahal menggerakkan lidah itu lebih ringan ya, daripada gerakan anggota tubuh lebih mudah. Walau taharraka udwun min a'dha'il insan fil yaumi wal laila biqadri harakatil lisanihi la syaqa alaihi ghayatal masyaqqah bal la yumkinuhu dzalik. Kalau salah satu anggota tubuh manusia digerakkan setiap hari dan malam itu, di hari dan malam, seperti geraknya lidah, mesti tidak mampu karena itu akan membawa keletihan. Bukan tidak mungkin. Tapi kalau lidah ya, mau. Itu tapi karena hatinya keras, nah, maka dia tak mau zikir ya, banyak-banyak. Ya. Dia zikirnya sedikit. Padahal zikir la ilaha illallah itu sudah zikir yang paling sedikit. Tapi paling afdal, ya, paling utama, paling mudah, paling memberatkan timbangan. Ya. As-salasun 30. Annahu ghirasul jannah. Ya. Itu adalah tanaman surga. Faqad rawa at-Tirmizi fi jami'ihi min hadits Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqaitu lailatan usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam qala ya Muhammad aqri ummataka salam wa akhbirhum anna al-jannata tibatut turbah azabatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Qala Tirmizi haditsun hasanun gharib min hadis Ibnu Mas'ud kama fi kitab da'awat. Zikir itu adalah ghiras ya, penumbuh tanaman surga. Ini diriwayatkan bahwa Nabi bertemu Sidna Ibrahim waktu Isra Mi'raj. Maka Sidna Ibrahim berkata, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Beritahu mereka bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar, dan surga masih botak. Dan yang menumbuhkannya adalah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan 31, annal ata'a wal fadla alladhi rattaba alaihi lam yurattib ala ghairi minal a'mal. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla usyri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasana wa muhiyat anhu mi'atu sayya wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam yati ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah hatat khatayahu wa in kanat mislu zabdil bahar. Ya. Yang ke-31 ini pemberian anugerah akibat daripada zikir yang tidak diberikan kepada amal, ya, itu zikir. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, orang yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarika la ila akhirih, satu hari 100 itu sebanding dengan memerdekakan 10 orang. Dan ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan. Dan mendapat perlindungan daripada syaitan di hari dia zikir itu sampai petang. Dan tidak ada yang lebih afdal dari dia, kecuali orang yang beramal zikirnya lebih banyak. Artinya amal-amal lain ya, tidak akan diberikan anugerah seperti itu, kecuali zikir juga. Ya. Dan ada orang yang berkata, subhanallah wa bihamdi itu satu hari 100, itu 100 berbagai kesalahannya akan gugur meskipun seperti buih di lautan. Artinya meskipun banyak sangat. 31, anna dawama zikri rabb tabaraka wa ta'ala yujibul amana min nisyanihi alladhi huwa sababu syiqa'il abdi fi ma'ashi wa ma'adi. Fa inna nisyana rabbi subhanahu wa ta'ala yujibu nisyana nafsi wa masalihiha. Dawam zikir itu membawa kepada keselamatan, keamanan dari lupa ya, kepada Allah itu. Di mana lupa itulah yang menyebabkan hamba menderita di dunia dan di akhiratnya. Ya, dan sesungguhnya
lupanya Allah membawa lupa kepada dirinya dan kemaslahatannya. Dia lupa kepada Allah, itu akan membuat dia lupa kepada dirinya, lupa kepada kepentingan hidupnya. Ya, mula-mulanya lupa Allah maka lupa semuanya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ya. Berarti nisyanur Rabb ini fa'ilnya Rabb. Ya. Allah lupa membawa kita lupa kepada diri kita. Artinya bahwa zikir itu karena Allah ingat kepada kita, maka kita ingat kepada Allah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka akan dirinya. Sehingga kita tidak tahu bagaimana memperbaiki diri kita. Mereka lah orang-orang yang fasik. 33. Anna dzikra yusayyirul abda wa huwa fi firashihi wa fi suqihi wa fi hali sihhatihi wa saqamihi wa fi hali na'imihi wa ladzati wa laysa syai'un ya'umul awqati wal ahwala mithlah hatta innahu yusayyirul abda wa huwa na'im ala firashihi. Ya, fayasbiqul qa'ima ma'al ghaflati fayusbihu hadza wa qad qata'a ar-rukba Allah wa huwa mustaliqun ala firashihi wa yusbih dhalikal qa'imul ghafilu fi saqatir rukbi wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Zikir itu yusayyirul abad, ya, artinya menjalankan hamba sampai kepada Allah. Padahal dia ada di tempat tidurnya, di pasarnya, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan nikmat dan lezat. Tidak ada sesuatu yang menutupi waktu dan keadaan seperti zikir. Ya, jika zikir, maka waktu seperti apapun, keadaan seperti apapun, akan meliputi kehidupan orang itu. Sehingga membuat seorang hamba itu yusayyir, dia tidur ala firashi. Ya, dia mendahului orang yang sholat, tetapi bersama goplah, tapi sholatnya, kalau sholatnya enggak goplah, lagi laju, dia boleh memotong, katakannya, sedikit mendahului. Maka begitu di pagi hari dia telah potong jalan sudah dari kelompok orang-orang yang melakukan ibadah, melakukan kebaikan, dia tidur aja. Ya, tapi zikir sambil tidur rupanya udah lebih dulu sampai kepada Allah. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada yang Allah kehendaki. Habiskan saja ya. Soalnya ini faedah zikir sampai 34 ya. Wa huqiya an rajulin minal ubadi annahu nazala bi rajulin dhaifa faqama al-'abidu laylahu yusalli wa dhalika ar-rajul mustaliqun ala firashi falamma asbaha qala lahu al-'abid sabaqaka ar-rukb faqala laisa sya'an fi man bata musafiran wa asbah ma'ar asya'nu fi man bata ala firasi wa asbah qad qata'a ar-rukba. Ada cerita salah seorang ahli ibadah bertamu di rumah seseorang. Ya, orang ahli ibadah ini malam-malam sembahyang, sedangkan tuan rumahnya tidur aja di tempat tidurnya. Ketika pagi-pagi, maka ahli ibadah berkata kepadamu. Ya, ahli ibadah itu berkata kepada tuan rumahnya yang tidur tuh, kamu ketinggalan rombongan. Kamu ketinggalan rombongan. Maka dijawab,
Persoalan bukan orang tidur, orang musafir dan kemudian pagi-pagi sudah menyusul rombongan. Ya, permasalahannya adalah orang yang tidur di atas firasnya, tetapi dia telah memotong jalan dan menyusul orang ya, rombongan itu. Ya, bukan berjalan dan tersusul. Ya. Ini tidur tapi tersusul itu yang paling penting. Ya kalau orang berjalan sampai wajar lah, tapi kalau orang tidur tapi sampai, ya. Artinya kalau kamu sholat tetapi lalai nggak sampai. Ya, persoalannya bukan di sholat, tapi persoalannya adalah zikir dan khudur kepada Allah. Wa hadza wa nahwuhu lahu mahallun sahih wa mahallun fasid. Cerita seperti itu bisa menjadi satu paham yang benar, bisa jadi satu paham yang fasid. Faman hakama ala anna ar-raqid al-muttaji ala firasi yasbiqul qa'imul qanit fa huwa batil. Ya, kalau dipahamnya orang yang menetapkan bahwa orang yang tidur di atas tempat tidurnya ini bisa dapat menyusul, ya, mendahului, mengalahkan orang yang sholat dan orang yang qanit, ya, orang yang melakukan ibadah itu batil. Wa inna ma mahalluh. Nah, tempatnya cerita seperti itu, anna hadzal mustalqi ala firashihi allaqa qalbahu bi rabbih. Orang yang meletakkan dirinya di tempat tidur tetapi hatinya bergantung kepada Allah. Wa alsaqa hibbata qalbi bil arsh. Ya. Wa bata qalbuhu yatufu haulal arsh ma'al malaika. Maka isi hatinya, ya, itu sudah nempel di arasy dan maka dia tidur, maka hatinya menjadi bertawaf di sekitar arasy ma'al malaika. Ini satu ungkapan pengandaian, ya, karena malaikat itu berzikir, ya, di sekitar arasy. Jadi dia berzikir sama itu dengan malaikat. Ya. Wa qad aqahu an qiyamil lail a'iq min waj'in aw bardin. Mana? Wa qad ghaba anid dunya wa ma fiha. Dia gaib dari dunia dan isinya. Dan mungkin dihalangi, artinya qad aqahu, dihalangi dari qiyamul lail oleh satu halangan, sakit, dingin yang mencegah dia untuk tidak qiyamul lail. Aw khaufun ala nafsihi min ru'yati aduwin yatlubu, atau dia takut kepada dirinya dari pencaharian musuh. Aw ghairu dzalik minal adzar, dari berbagai uzur. Bahwa mustalqin ala firasi, maka dia menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur. Wa fi qalbihi ma Allah Ta'ala bihi alim. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang hanya Allah saja yang tahu. Wa akharu qa'imun yusalli wa yatlu, yang lain berdiri sembahyang baca Quran. Wa fi qalbihi minar riya'i wal ujubi wa talabil jah wal mahmada indan nas ma Allahu bihi alim. Ya, di hatinya ada riya, ada ujub, ada mencari kedudukan, pujian dari orang, maka Allah lah yang tahu di dalam hatinya. Au qalbuhu fi wadin wa jismuhu fi wadin. Hatinya di mana? Tubuhnya di mana? Fala raiba anna dzalika ar-raqid yusbih wa qad sabaqa hadzal qa'im bi marahil katsira. Maka boleh jadi orang yang tidur ini pagi-pagi sudah melepasi orang yang sholat beberapa marahil. Ya. 34, anna zikra ra'sul usul. Allah. Zikir ini adalah ra'sul usul. Ya, al-usul fit tariq, zikir, mujahadah, ya, atau mukhalafah, khalwah, ya, atau qiraatul Quran, qiyam, saum. Ya, itu juga merupakan usul tarbiyah. Zikir ra'sul usul. Wa tariqu amati ta'ifati sufiyah wa mansyuril wilayah. Zikir adalah jalan semua golongan sufi dan mansyur, titah Allah untuk para wali itu. Ya. Faman putiha lahu fihi faqad
futihalahu babud dukhul ala Allah, barang siapa yang dibuka zikir, ya, maka berarti dia dibukakan untuk dia pintu untuk masuk kepada Allah. Fal yatatahhar wal yadkhul ala rabbih yajid indahu kullama yurid. Bersucilah, masuklah kepada Tuhannya, artinya zikir, maka dia akan mendapatkan apa yang dia ingini di sisinya. Fa in wajada rabbah azza wa jalla wajada kulla syai. Orang yang mendapat Allah mendapat semuanya. Wa in fatahu rabbuhu azza wa jalla fatahu kullu syai. Orang yang luput, ya, dari Tuhannya maka luput dari segala sesuatu. 35 anna dzikra syajaratun tusmirul ma'arif wal ahwal allati syammara ilaihi salikun. Zikir itu umpama pokok yang membuahkan ma'rifat dan ahwal yang telah dilakukan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya oleh para salikin. Fala sabila ila naili thimariha illa min syajarati dzikir. Tidak ada jalan untuk mendapat buah ma'rifat kecuali dari pokok zikir. Wa kullama azumatil kasyajaratu wa rasukha asluha kana a'zamu li thamaratiha. Semakin pokoknya besar, akarnya rusuh, akarnya kuat, masuk kokoh, ya, maka buahnya semakin besar. Fadzikru yusmirul maqamati kullaha minal yaqzati ila tauhid. Zikir membuahkan maqamat, semua maqamat dari yaqzah sampai tauhid. Maka zikir aslu kulli maqamin, zikir adalah asal setiap maqam. Ya, wa qaidatuh, dan kaidahnya, ya, mu'tamadnya, landasannya, ya. Allati yubna dzalikal maqam, itu yang dibangun di atasnya maqam itu. Kama tubnal haid ala asasiyah, sebagaimana dinding dibangun di atas pondasinya. Wa kama yaqumus saqafu ala had, atau seperti atap berdiri di atas dinding ini. Wa dzalika anal abda in lam yastaiqiz lam yumkinhu qat'a manazilis sair. Orang kalau tidak jaga, tidak sadar, tidak zikir, ya, zikir yaqzah, ya, maka tidak mungkin memotong manazil sair, artinya, ya, mungkin orang dengan ibadah, dengan berbuat baik untuk membangun ruhani agar memiliki maqamat perlu waktu lama. Zikir ikhtisarut tariq. Itu. Wala yastaiqizu illa bidzikri kama taqaddam. Orang jaga itu hanya dengan zikir. Fal ghaflatu naumul qalbi au mautuh. Dan ghaflah adalah tidurnya hati. Yang ke-36, an-dzakir qaribun min mazkuri. Orang yang zikir dekat kepada yang diingatnya Allah. Wa mazkuruhu ma'ah. Dan orang yang diingatnya Allah itu bersamanya. Wa hadhil ma'iyyatun khasah. Ini kebersamaan yang khusus. Ghairu ma'iyyatil ilmi wal ihatatil ammah. Bukan kebersamaan ilmu dan liputan Allah secara umum, tidak. Ya. Ma'iyah yang dibahas dalam orang sufi sering orang mengartikannya, ulama secara umum, ma'iyatul ilm. Ya, Allah tahu, senantiasa tahu, itu kan tahu Allah kepada kita bersama kita. Ini bukan tahu itu, kalau itu semuanya. Ya, hatta binatang, kafir, ma'iyatullah. Ma'iyatul ilmihi wa ihatati. Tapi ini ma'iyatun khasah. Bahia ma'iyatun bil qurbi wal wilayati wal mahabbah. Kebersamaan dekat, sama, mempunyai sifat-sifat yang mulia. Ya, wal wilayah, maka Allah yang tawalla, yang menolong, mengendalikan, menyayangi, dan mahabbah. Wan nusrah wa taufiq. Ya, pertolongan agar dia selalu menang dari segala selain Allah, dan taufik, selalu diberikan sokongan untuk berada di tempat atau di waktu yang baik-baik. Itu taufik. Kaqaulihi ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw
walladzina hum muhsinun. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang yang takut kepada Allah dan orang yang mereka itu muhsin. Nah, inilah gelaran akhirat itu muhsin. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Wallahu ma'as sabirin. La tahzan innallaha ma'ana ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. La tahzan innallaha ma'ana. Walidzakir fi hadhil ma'iyyah nasibun wafirun kama fil hadisil ilahi. Orang yang zikir dari ma'iyah ini dia akan mendapatkan bagian yang banyak, ya, sebagaimana dalam hadis ini. Ana ma'a abdi madzakarani. Saya bersama hamba selama dia mengingatku. Wa taharakat bi syafatah. Dan dua bibirnya menyebutkan, artinya bergerak berzikir. Wa fi asarin akhar ahlu dzikri ahlu mujalasati. Orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang duduk bersamaku. Wa ahlu syukri ahlu ziyadati. Dan orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mendapat tambahan. Wa ahlu ta'ati ahlu karamati. Orang yang taat itu akan mendapat karamat, kemuliaan. Wa ahlu maksiati la uqannituhum min rahmati. Orang-orang yang maksiat, orang yang aku putus rahmatku daripadanya. Intabu ilayya fa ana habibuhum. Kalau dia tobat kepadaku, maka akulah kekasihnya. Fa inni uhibbu tawabin wa uhibbul mutatahhirin. Karena aku suka kepada orang yang bertobat dan yang bersuci. Wa in lam yatubu fa ana tabibuhum. Kalau mereka tidak bertobat, akulah dokternya. Ya. Abtalihim bil masaibi li utahhirahum minal ma'ayib. Maka aku berikan musibah, timpakan musibah kepada mereka untuk aku sucikan daripada ma'ayib. Wal ma'iyatul hasilatul lidzakir ma'iyatun la yusbihuha syai' wa hiya khassu minal ma'iyatil hasilati lil muhsin wal muttaqi wa hiya ma'iyatun la tudrikuha al ibaratu wa la tanaluha as-sifatu wa innama tu'lamu bidzauq. Allah. Ma'iyah yang dihasilkan oleh orang zikir ini, ya, kebersamaan kepada Allah ini, ma'iyah itu tidak ada yang menyerupainya. Karena ma'iyah yang, ya, kebersamaan Allah yang dicapai oleh orang yang zikir ini sangat khusus dari ma'iyah-ma'iyah, ya, yang diberikan kepada orang yang berbuat baik, orang yang bertakwa. Ya. Ya. Kalau ma'iyah yang zikir ini, ma'iyah yang tidak dapat dikatakan ma'iyah apa, tidak dapat digambarkan, disifati apa, tidak. Hanya dapat diketahui oleh zauk, hanya dapat dirasakan. Ya. Orang zikir nyebut Allah, Allah, Allah. Bagaimana dia dapat merasakan Allah mengingat dia? Ya. Maka pernah Sidna Abdul Qadir Al-Jilani ketika dia zikir Allah, lalu dia berhenti sejenak. Allah, Allah. Maka orang bertanya, kenapa? Kan orang zikir Allah, Allah, Allah. Ya, tetapi beliau Allah. Nah, akhirnya mengundang perhatian. Maka orang tanya, kenapa Syekh? Zikir Allah itu ada jarak antara zikir dengan zikir berikutnya. Aku merasakan Allah pun memanggilku. Ya, ini kan tidak dapat diucap apa yang dirasa. Hanya dia merasa begitu Allah. Nah, ada zauk yang dia rasa bahwa Allah meresponnya. Ke-37, ya. Anna akramal khalqi 'ala Allah Ta'ala minal muttaqin man la yazalu lisanuhu rataban bidzikri. Makhluk yang paling mulia, ya, itu adalah orang yang bertakwa, adalah orang yang senantiasa lidahnya basah dengan zikir. Fa innahu ittiqahu fi amrihi wa nahyi. Dia dipelihara dari amr dan larangannya. Artinya dia memelihara perintah Allah dan larangan Allah. Wa ja'ala dzikrahu syi'arah. Dijadikan zikir itu adalah syiarnya. Fattaqwa aujabat lahu dukhulal jannah. Takwa memastikan dia masuk surga. Wan najata minan nar, selamat dari neraka. Wa hadza huwa thawabu wal ajr. Inilah pahala. Wa dzikru yujibu lahul qurba minallahi azza wa jal wa zulfa ladaihi wa hadhihi al manzilah. Zikir membawa dia dekat, ya, dan berada di sisi Allah. Ini kedudukan. Kalau ibadah, kenapa takwa
ma'iyah zikir itu lebih tinggi daripada ma'iyah takwa itu. Takwa itu amal. Ya, takwa itu amal. Maka sebetulnya di dalam asal tarbiyah itu dulunya orang berguru itu untuk tarbiyah. Orang nyari syekh itu untuk tarbiyah. Ya. Kalau untuk amal tarbiyah itu biasanya ya sendiri dengan amal. Ya, dia melaksanakan, dia belajar kemudian dia beramal, amalnya ditujukan untuk Allah saja, ya, itu namanya tazkiyah tarbiyah. Membersihkan dari keinginan diri, nafsu. Ya. Pada abad 1, 2, 3, 4, mereka pergi ke guru itu ketika ingin tarqiyah, ketika ingin musul. Ya. Adapun semua umat Islam pada saat itu semuanya tazkiyah. Upaya ibadah agar untuk Allah itu perlu waktu lama. Illa man rahimah rabbi. Kecuali yang Allah kasih rahmat di hatinya cepat. Ya, yang kata istilah orang sufi minal majdubin. Dari orang yang memang dikehendaki untuk dekat oleh Allah. Nah kemudian ketika mau tasfiyah baru ada anjuran, ya, yang sepatutnya ada guru. Ya. Kenapa? Untuk mudah berkudwah, ya, mudah gitu. Dan kebanyakannya pada titik ini orang berguru. Nah baru ketika dia Allah kehendaki, Allah pilih untuk menjadi pewaris hakikat ini, kerohanian ini, maka digerakkan oleh Allah untuk berguru tarqiyah untuk mendapatkan usul wal fana, baru kemudian dia melanjutkan kepada irsyad. Gitu. Nah, di tasfiyah pun dulu orang ngaji sudah ada tazkiyah dan tasfiyah. Ya. Seperti Imam Daud At-Ta'i, dia mengaji di Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya. Di situ sudah ada tazkiyah. Di situ sudah ada tasfiyah. Apa yang disebut dalam tarbiyah. Namun ketika Imam Abu Hanifah melihat Sidi Daud At-Ta'i ini orang yang akan mewarisi irsyad, maka kata Sidi Imam Abu Hanifah, idhab ila Hubaybil Ajami. Pergi. Seolah-olah dari cerita itu, Imam Ibn Taimiyah, meskipun katakanlah samalah kedudukannya dengan aulia, dan bukan sama, memang dia aulia, tapi la yu'dzan bil irsyad. Ya, hanya mentarbiyah, mentazkiyah, mentasfiyah. Tapi oleh Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali sampai kepada puncak ilmu, ya, dia merasa gersang, hanya sampai kepada tazkiyah saja tak selesai. Ya. Katakanlah dengan ilmunya jadi hijab dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, baru dia gelisah ingin Allah, ya, baru dia tasfiyah. Ya. Setelah itu baru dia taraqi. Nah maka dia menulis dengan mengkritik orang yang belajar, tidak ada tazkiyah, tidak ada tasfiyah, dikritik semua. Maka itulah terus dia bagi-bagi ulama ulama akhirat. Maka dia buat kitab Ihya Ulumuddin. Ini orang belajar fikih, belajar tauhid, mati. Ya, maka dihidupkan ilmu itu, Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin itu katakanlah mentasawupisasi ilmu-ilmu syariah. Agar dipelajarinya sekalian tazkiyah, sekalian tasfiyah, dan kemudian taraqi. Mungkin di abad itu udah mulai orang wala tazkiyah, wala tasfiyah. Bagaimana mau tarqiyah? Nah baru oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani diwajibkan berguru sejak tazkiyah. Karena orang belajar sudah terus. Ya, sekarang orang menuntut ilmu. Ya. Sudah memang untuk dunia, untuk pangkat, untuk dunia, untuk mana ada tazkiyah di situ. Akhirnya tazkiyah di tempat tarbiyah, di tempat madrasah sufiyah.
Padahal madrasah sufiyah dulu madrasah tarqiyah. Adapun tazkiyah, tasfiyah itu semua madrasah ilmu ada di situ semua. Ya. Di abad kelima ya, cepat sekali itu turun tuh. Ya, kan abad keempat itu terjadi perselisihan antara bainal fuqaha wa sufiyah. Ya, sampai terbunuhnya Hallaj, terbunuhnya orang-orang sufi di situ. Mulai fitnah. Nah, seabad berikutnya ditinggalkanlah orang sufi. Dan pada abad kelima itu ya sudah madrasah-madrasah ilmu itu li ajli sultan wal mal wal jah wal nifaq dan terus. Nah, baru dibuka udahlah. Ya, buku-buku kemudian ya, tazkiyah itu sudah wajib ada guru. Nah, dulu tidak ada sebetulnya. Nah itu makanya tidak terbaca oleh mereka, tidak ada terekod di zaman dulu. Ya, karena tidak mengetahui bagaimana kronologis proses sejarah ya, madrasah tasawuf ini ya, hingga seperti ini. Ya. Nah tiba-tiba sekarang orang yang menjadi pimpinan tarekat dia betul-betul yuzakihim wa yusafihim wa yuraqihim atau tidak. Sedangkan itu perlu ulum syariah. Nah kalau jika pimpinan tarekat tidak tahu mubtada khobar dan tidak tahu toharoh, tidak tahu ya, apa yang ditazkiyah. Ya. Yang dibuka terus bab hakikat, bab ini semakin menjadi hakekok. Ya. Tahu hakekok gitu. As-saminatu was-salasun 38 anna fil qalbi qaswa. Di dalam hati itu ada keras. La yudhibuha illa zikrullah. Tidak akan dihaluskan, dileburkan kecuali zikir. Fayam bagi lil abdi an yudawi qaswata qalbihi bidzikrillah. Seorang hamba mesti mengobati kerasnya hati dengan zikir. Wa dzakara Hamad ibn Zaid anna rajulan qala lil Hasan ya Aba Sa'id ashku ilaika qaswata qalbi qala azibhu bidzikr. Wa hadha li anna al-qalba kullama istadat bihi al-ghaflatu istadat bihi al-qaswah. Fa idza dzakara Allah ta'ala dhabat tilka al-qaswatu kama yadhubur rasas kama yadhubur rasasu fin nar. Fama udhibat qaswatul qulub bimisli dzikrillah Allah. Seseorang berkata kepada Sidna Hasan, ya Aba Sa'id, hatiku ini ya, keras, hancurkan dengan zikir katanya. Karena hati ketika keras, semakin keras, maka semakin lalai, maka akan semakin keras. Dan apabila dia berzikir, kerasnya itu menjadi lebur seperti leburnya timah di api. Dan apabila kerasnya hati itu lebur, maka tidak ada kerasnya hati dileburkan seperti zikir. Tidak ada yang meleburkan kerasnya hati seperti zikir meleburkannya. Ya. Yang ke-39 anna zikra syifa'ul qalbi wa dawa'u. Zikir obat hati. Wal ghaflatu maraduh. Sedangkan ghaflah sakitnya hati. Fal qulubu maridatun wa dawa'uha wa syifa'uha zikrullah. Hati itu sakit, obatnya zikir Allah. Qala makhul zikrullah ta'ala syifa'un wa zikrun nasida. Ingat Allah itu obat, ingat orang itu penyakit. Wa qila idza maridna wa idza maradna tadawwaina bi dzikrikum wa natruku dzikra ahyanan fanantakisu. Kalau kami sakit, kami berobat dengan zikir. Kalau kami meninggalkan zikir, terkadang nantakis, mundur ke belakang. Ya, makin sakit. Yang ke-40 anna dzikra aslu muwalatillahi ta'ala azza wa jalla wa ra'suha. Wal ghaflatu aslu mu'adatiha wa ra'suha. Zikir itu adalah merupakan asal daripada menyayangi, mencintai, memohon artinya pertolongan kepada Allah. Sedangkan ghaflah itu asal permusuhannya Allah. Kalau kita ingin mualah, ditolong, ya, dibantu oleh Allah, disayang oleh Allah, zikir.
Ketika ghaflah maka itu Allah memusuhi. Tidak menyukai. Fa innal abda la yazalu yadhkuru rabbah hatta yuhibbahu fayuwalih. Hamba yang terus berzikir sehingga Allah menyukainya, maka Allah mengendalikannya, menanganinya, menolongnya, menyayanginya. Wala yazalu yaghfulu anhu hatta yubghiduhu fayu'adih. Apabila dia terus lalai, terus menerus lalai sehingga Allah tidak menyukainya, akhirnya Allah menjauhinya, memusuhinya. Qala al-Auza'i, qala Hasan ibn Atiyah, ma ada abda rabbi, ma ada abdun rabbah bi syai'in asadu alaihi min an yakriha, an yakraha zikrahu au man yadhkuruh. Allah. Tidaklah seorang hamba memusuhi tuannya dengan sesuatu yang lebih keras ya, dari dia daripada dia tidak suka zikir atau tidak suka kepada orang yang berzikir. Ya, tidak ada seorang hamba memusuhi Allah dengan sesuatu yang paling kuat, katakan permusuhannya, dari min an yakriha, dari dia tidak suka zikir atau tidak suka kepada orang yang zikir. Hadhil mu'adatu sababuhal ghaflah. Permusuhan ini sebabnya ghaflah. Allah. Bagaimana kalau membid'ahkan? Wala tazalu bil abdi hatta yakrahu dzikrallah wa yakrahu man yadhkuru fa hina idzin yattakhidullahu aduwan kama takhadha dzakira waliya. Jika seorang hamba terus-menerus sehingga lupa kepada Allah, sehingga dia tidak suka kepada zikir Allah, tidak suka kepada orang yang berzikir, maka Allah jadikan dia musuh sebagaimana orang dia menjadikan Allah musuh sebagaimana orang yang berzikir menjadikan Allah kekasihnya, walinya. 41 anna mudmina dzikri yadkhulul jannata huwa wa yadhaq. Allah. Orang yang ketagihan zikir, penagih zikir, masuk surga dalam keadaan dia ketawa-ketawa gembira. 5 dzukira Nabi Darda, ini ada dalilnya. Alladzina la tazalu alsinatuhum rataban bi dzikrillah azza wa jal yadkhulu ahaduhumul jannata wa huwa yudhik. Allah. Orang yang lidahnya senantiasa basah dengan zikir Allah, salah seorang dari mereka masuk surga dalam keadaan ketawa. Ke-42, anna dzikra saddun bainal abdi wa baina jahannam. Zikir itu benteng penghalangnya antara hamba dan jahannam, neraka. Fa idza kanat ila jahannam tariqun min amalin minal a'mal kana dzikr saddan fitil katori. Jika surga, jika jahannam, menuju jahannam, ada jalan daripada amal, ya, maka zikir adalah penghalang dari jalan itu. Ya. Ke neraka juga kan ada jalannya, ada amalannya. Ya. Ada jalan daripada amalan. Maka zikir adalah amalan yang menghalang ke jalan ke jahannam. Fa idza kana dzikran daiman kamilan kana saddan muhkaman la yunfadh fihi. Jika zikir itu terus menerus sempurna, maka benteng penghalangnya itu juga semakin kuat dan tak dapat ditembus. Ya, wa illa fa bihasabi. Ya, paling tidak ya berdasarkan zikirnya lah. Kalau terus bentengnya kuat, kalau kurang ya bentengnya lemah. Ats-tsalisatu wal arbaun 43. Anna jami'al a'mal innama syurri'at iqamatan li dzikrillah. Fal maqsudu biha tahsilu dzikrillah. Sebenarnya semua amal itu disyariatkan untuk membangun ingat kepada Allah. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan ingat Allah, zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat ya, untuk zikir. Ini baru 43 padahal 100. Ya. Kan ini kutipan asli dari buku Fawaiduz Zikir ya, lil Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Wa man arada naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.